Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Sejarah, Bahasa Sastra dan Permusiuman Dinas Kebudayaan atau Pundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Ibu Umi Kulsum selaku narasumber. Yang kami hormati Rokomas Anes Prabu selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bahasa Sastra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi karunia kesempatan kesehatan sehingga bisa memenuhi apa yang menjadi undangan kami untuk hadir bersama-sama di sini dalam rangka mengikuti workshop pembuatan puisi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Ini sebenarnya merupakan hari yang ke-6 karena 5 hari minggu yang lalu sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan bidang sastra di Kabupaten Bantul. Baiklah Bapak Ibu, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Berdoa kami persilahkan. Cukup, terima kasih. Semoga acara lancar dan kita semua sehat ya Bu, terhindar dari COVID-19. Ini pun was-was nih, jadi dilaksanakan atau tidak, atau tidak. Terus Pak Tri itu kepala seksi bahasa sastra itu hanya bolak-balik poin uang itu, jadi akhirnya jadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mohonkan sambutan arahan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul atau Pundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Seksi Bahasa Sastra dan Permusiuman. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Jahroni, Magister Manajemen, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya, lestari budayaku. Sepindah malih ini sambil sosialisasi, memang untuk salam budaya itu masih awam untuk masyarakat. Salam untuk agama Islam sudah memasyarakat sekali dan menentuk dalam hati. Jadi salam budaya itu memang khusus di kegiatan-kegiatan kebudayaan. Salam budaya, lestari budayaku, matur nuwun. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Umi Kulsum SPD, yang kami hormati Bapak Anes Prabu selaku moderator, yang juga yang kami hormati Mas On Untoro dari narasumber yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan segera sampai di tempat lokasi ini. Yang kami hormati Bapak Kasih Bahasa Sastra Pak Trijoko, juga kawan-kawan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Ibu peserta workshop yang kami hormati, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillahirobbilalamin atas rahmat dan kenikmatan dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita semuanya pada pagi hari, siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga pada
saat ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mohonkan izin Pak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Pak Nugroho, tidak bisa rawuh di tempat ini karena bersamaan dengan kegiatan di dinas itu sangat padat sekali, sehingga kegiatan ini diserahkan kepada bidang sejarah bahasa dan permusiuman Kabupaten Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, memang semalam atau kemarin sudah kita semuanya koordinasi dengan Pak Trijoko, juga dengan kawan-kawan bidang Pak Heri Mayong, juga Mbak Vera, juga dengan koordinasi dengan pengelola Rose Inn Hotel ini. Yang terkait pada saat ini memang Bapak Ibu semuanya sudah bersama terkait COVID, itu kok menggila ya, merajalela. Kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya di tempat ini juga bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi memang posisinya seperti ini, monggo kalau tidak nyaman nanti lenggai agak digeser aja, tidak harus di lurus meja masing-masing, jadi agak disampingkan. Karena kegiatan-kegiatan kami kalau terkait sarasean atau kegiatan-kegiatan di luar itu malah mejanya itu sini ada meja, sini meja menghadap sana, karena untuk membatasi daripada jaraknya. Jadi monggo nanti untuk bisa kita laksanakan dengan. Oke, kalau kemarin sudah membuat kulit sama cerkak sudah ngoten Mas On, sama Mbak Umi. Jadi yang kemarin juga setiap peserta mencoba membuat. Diharapkan nanti muncul akan sastrawan-sastrawan baru di Kabupaten Bantul. Syukur nanti kalau Bapak Ibu semuanya sudah senang sehingga bisa mengembangkan pada para siswanya. Diharapkan nanti dikembangkan pada siswanya. Minimalnya siswa akan senang dengan membaca puisi, membaca gurit dan lain sebagainya. Dalam kegiatan selama 10 hari itu dilaksanakan pesertanya itu sebanyak 40 peserta yang bergantian. Kebetulan hari ini Bapak Ibu semuanya itu mendapatkan giliran untuk workshop pembuatan puisi. Jadi monggo nanti untuk bisa diikuti bersama. Kegiatan ini memang diampu atau didanai oleh dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2021. Sehingga saya sampaikan juga, mungkin di depan tadi juga sudah disampaikan, kok tanda tangani banyak sekali. Itu silahkan dicek saja nanti, memang terkait dengan konsumsi, itu ada snack ya tanda tangan sendiri, maam juga ada, kemudian hand sanitizer ada, piagam, dan lain sebagainya. Monggo dicek, memang cukup banyak, satu persatu harus kita SPJ-kan dengan baik. Memang kami harapkan kegiatan ini khususnya aman dengan COVID. Itu yang pertama. Karena kemarin sudah pingsal kami dengan Bapak Ibu semuanya, khususnya dari bidang sejarah bahasa sastra tadi sudah sampaikan mau dilaksanakan atau tidak, karena semuanya ada zona merah yang cukup banyak sekali perkembangannya. Jadi mohon nanti itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nanti mohon kepada Ibu narasumber juga Mas On selaku moderator nanti bisa melaksanakan ini dengan sebaik mungkin, bisa berjalan dengan lancar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kami harapkan nanti aman, ya, aman daripada kegiatan ini nanti ya terkait dengan pertanggungjawaban kami. Itu aman, sehingga tadi tanda tangan UKM itu untuk mempertanggungjawabkan kami terkait dengan dana yang kita keluarkan dari dana keistimewaan itu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya juga besok memang kegiatan ini harus kita pertanggungjawabkan semuanya. Dari satu persatu kita pertanggungjawabkan semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk tahap yang kedua hari ini kita mulai tanggal 21, 22, 23, 24 dan 25 itu memang nanti materinya juga lain-lain, pesertanya juga lain-lain, sehingga target dalam pembinaan kami ini sebanyak 400 peserta dari Bapak Ibu guru SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA dan MK, SMK. Itu diharapkan cukup bisa untuk senang akan atau pembinaan dalam sastra di Kabupaten Bantul, baik sastra Jawa maupun sastra Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berkembang
Bapak Ibu semuanya yang di workshop, mudah-mudahan nanti senang akan sastra juga puisi, sehingga nanti bisa putra-putrane siswane bisa senang akan membaca puisi maupun bunyi cukur, bisa membuat ya, mengarang, gurit, membuat puisi dan lain sebagainya semuanya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini Senin 21 Juni 2020 pembinaan pembuatan puisi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur suwun. Demikian. Itu Bapak Ibu Guru. Nah, hari ini kita akan dua pembicara kembali untuk Mbak Umi Kusum. Pembicara pertama adalah Mbak Umi Kusum sendiri atau Ibu Umi Kusum. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah mengenal beliau ya. Selain beliau adalah guru, beliau adalah penyair. 2 tahun berturut-turut bukunya Akar Ketuban sama apa? Ya, lukisan anonim gitu. Itu mendapatkan penghargaan sebagai buku penulis puisi terbaik Hari Puisi di Indonesia. Tepuk tangan, ini luar biasa. Sangat jarang ada penyair perempuan, apalagi dari Bantul, yang mendapatkan penghargaan sebagai puisi yang terbaik di Indonesia. Luar biasa. Beliau juga aktif di Rumah Budaya Lembi dan beberapa komunitas lainnya seperti di komunitas sastrawan Bantul dan lain sebagainya. Nah, pembicara satunya masih on the way atau OTW, Pak Ibu Guru. Beliau Pak On Suntoro. Pak On Suntoro ini juga sama penyair. Beliau adalah pembina bidang sastra di Rumah Budaya Lembi dengan acara rutinnya yang bernama Malam Sastra Bulan Purnama. Jadi sebetulnya Pak Ibu Guru begini, setiap bulan di Bantul itu ada kegiatan sastra banyak. Salah satunya ada di Rumah Budaya Lembi itu. Besok nggih. Nah, itu tuh ada acara setiap bulan sekali namanya Malam Sastra Bulan Purnama. Di sana itu kegiatannya macam-macam. Ada pertunjukan puisi, baca puisi, musikalisasi puisi, membaca cerpen, monolog dan lain sebagainya. Juga beberapa kali mengadakan acara diskusi puisi, Bu. Seminar, kemudian pembahasan puisi, launching puisi. Jadi kalau dari workshop ini kemudian telah akan melahirkan antologi puisi, nah, bisa kita bahas di Malam Sastra Bulan Purnama. Bapak Ibu Guru boleh mengajak murid-muridnya juga ke sana. Nah, ini nanti bisa dijelaskan sendiri sama Pak Mas soal kegiatan tersebut. Sembari menunggu Mbak Umi dan Pak Mas, saya membutuhkan 2 relawan untuk biar hawanya seperti acara sastra. Barangkali ada 2 guru yang ingin maju ke depan membacakan puisinya atau membaca puisi bebas, monggo relawan. Oke, 1 Ibu. Yang kedua siapa? Relawan, Bu, biar asik acaranya, biar kita mulai dengan membaca puisi. 1 orang baru dapat 1 nih. Monggo, Masnya, Bapak, oke, yang belakang nih. Monggo, Bu. Bebas, Bu. Kalau bisa puisinya itu sendiri, wah biar hayam. Malaikat kecil. 2 malaikat kecil penjaga hati terlelap dalam pangkuan mendengar ibu kusuk bersembahyang. 2 malaikat kecil erat berpelukan. Terlalu pagi untuk mengerti kerasnya batu di jalanan. Lelapkan tidurmu malaikat kecil penjaga hati, hingga siangmu menghampiri dan kau bisa melukis pagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Wahyuni dari SMP Sedayu membacakan puisinya atau puisi beliau ya, yang berjudul Malaikat Kecil. Oke, Ibu monggo Bu, ke depan Bu, membacakan 1 atau 2 puisi juga boleh. Untuk menghidupkan suasana gitu ya, biar tidak tegang, akan saya sampaikan 1 buah puisi yang mungkin masih sangat-sangat sederhana dan masih belum sempurna, Bu. Judulnya Dom.
Dong, aku kecil mandraguna. Tanpamu, lubang di celanaku dan mungkin rokmu tetap menganga. Tidakkah kau malu? Hati-hati dan fokus bila kau ingin memakaiku. Salah sedikit bisa jadi kau terluka. Tak jarang banyak yang berdarah karena telah abaikan aku. Tanpa aku, beberapa orang pengangguran. Tanpa aku, beberapa orang mungkin kan telanjang. Aku kecil mandraguna. Dong, masa orang Jawa memanggilku? Ya itu tadi puisinya yang mungkin terinspirasi dari Jaya Baju semalam, Bu. Maaf ini. Terima kasih. Bagus. Terima kasih Bu Rudi dari SMK 1 Sewon, ya. Teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya. Orang usah Bapak Ibu guru memiliki acara sastra. Sudah menerima materi. Sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, ya. Kita kan sharing ya, belajar bareng kayak gitu loh ya. Jadi saya di sini bukan memposisikan bahwa oh saya ini paling pintar, enggak lah ya. Kita belajar bersama bagaimana sebenarnya menulis puisi ya. Ada yang merasa kesulitan ketika menyampaikan materi puisi kepada siswa ya. Utamanya adalah saat barangkali pembacaan puisi ya. Nah nanti tadi sudah diawali dengan pembacaan puisi, ternyata juga bagus-bagus ya, bahkan dari sebuah dom ya itu muncul sebuah puisi yang apik ya. Nah, terus bagaimana menuliskannya ya? Di situ teman-teman sudah bisa melihat ya. NOE itu makalah yang saya buat, terus ada beberapa daftar pustaka di situ. Jadi judulnya Cara Mudah Menulis Puisi. Memang yang belum bersinggungan atau jarang ya menulis puisi ya akan merasa kesulitan ya. Sebenarnya kesulitannya letaknya di mana? Satu ya, mungkin karena referensinya yang kurang, karena membacanya kurang. Apalagi kita sebagai guru sudah diberi administrasi yang harus kita kerjakan itu jumlahnya sekitar 34 ya Bapak Ibu ya, Mbak, teman-teman. Wah, setiap semester, apalagi di awal semester itu sudah harus membuat itu. Belum lagi nanti kalau ada pengawas wis gerobihakan semuanya, iya enggak? Wah, sakjane fungsinya pengawas kuwi apa? Ya. Kok menjadi teman-teman? Ya, sekarang sebenarnya pengawas sebagai mitra saja sebenarnya ya, tidak jelimet sekali. Kalau zaman dulu memang kita mau naik golongan, mau naik pangkat itu memang harus melalui ACC pengawas. Kalau sekarang kan tidak ya. Itu. Nah, karena kurangnya referensi, kurangnya bacaan, kita terlalu suntuk untuk membaca-baca buku paket yang harus kita sampaikan ya, materinya ya. Nah, tentu kita agak sedikit waktunya yang kurang kayak gitu ya. Bagaimana mau membaca novel misalnya Harry Potter yang jumlahnya sekian kayak gitu, itu bisa 1 tahun baru selesai. Nah, tapi paling tidak kalau kita membaca cerpen, membaca puisi ya yang tipis-tipis saja lah ya, kita akan punya semacam pandangan lain, punya referensi lain, punya kosakata yang lain ya, yang tambahan kosakata. Nah, ini saya mengambil sekarang mengapa seseorang kok ingin menulis ya, atau orang yang sudah bergelut di dunia sastra kok
menulis atau yang baru saja belajar mau menulis, ada dorongan untuk menulis itu karena apa? Alasannya itu faktor keturunan. Apakah demikian faktor keturunan? Bisa ya, bisa tidak. Faktor keturunan bisa ya, ada memang. Ya, jadi karena orang tuanya suka membaca, suka menulis, ya, dan keseharian itu anak-anak itu melihat bagaimana suntuknya ketekunannya ayah dan ibu mereka atau di keluarga mereka itu menulis, otomatis tertarik untuk menulis, dan bahkan bisa tulisannya itu lebih bagus dari orang tuanya. Ya, kita kan harapannya seperti itu kan. Kita di posisi seperti ini, kita berharap bahwa kelak anak kita itu di posisi yang lebih tinggi dari kita. Harapannya seperti itu. Terus dorongan pribadi. Pernah tidak teman-teman terbetik misalnya, wah saya punya ide nih menulis seperti ini. Saya ingin menulis kisah saya, atau teman-teman punya cerita yang bagus ya. Sebenarnya tapi itu hanya diceritakan secara lisan, sedangkan untuk dituliskan itu masih banyak yang dalam angan-angan. Kadang kan seperti itu kan. Wah, aku rasa nulis ya. Semua orang itu bisa menulis ya. Apa saja yang ada di benak kita, ya, yang ada di camuk pikiran kita, tulis saja. Tidak harus tulisan saya ini bagus. Yang penting kita menulis dulu. Perkara bagus dan tidak itu kan nanti yang akan menilai kan orang lain kan, bukan kita kan. Masa kita akan bilang Pak tulisanku apik loh kan, enggak kan. Yang menilai itu kan orang lain kayak gitu. Jadi tidak usah takut-takut bahwa tulisan kita itu kurang bagus. Semua pasti punya latihan ya. Pak Ons ini penulis sudah tahun berapa ya Pak? Akhir 70-an. Ya tentu kan pengalamannya sudah makan garam yang banyak sekali sampai kasinan itu kan. Artinya itu sudah lama sekali dibandingkan dengan saya, dibandingkan dengan Anes. Tetapi kita yang baru-baru bisa mempunyai tulisan yang bagus itu tentu dengan latihan, ya kan, kerap menulis. Jadi saking senangnya membaca, saya suka nyuri-nyuri buku-bukunya, buku novel, buku bacaannya bulik saya. Karena kalau dulu itu kan ada tulisan bacaan khusus dewasa kayak gitu kan. Usia-usia sekarang kan enggak. Kalau dulu kan masih ada kayak gitu. Saya curi-curi. Akhirnya kosakata saya tambah, referensi-referensi pentingnya diksi yang itu saya tambah, punya pengalaman baru gitu. Oke, terus dorongan keluarga atau sosial. Dorongan keluarga ya, ini di push ya, didorong oleh keluarga, ayo kamu nulis ya. Tulisanmu tuh bagus. Atau kita mengepush ke anak-anak kayak gitu. Kita kan bisa melihat tulisan siapa yang bagus dari siswa kita. Nah, ketika ada lomba, ya biasanya kita kan akan memilih ya kan. Oh, tulisannya itu bagus, oh baca puisinya dia tuh bagus. Nah, kita memberi support, ya memberi kesempatan kepada anak-anak untuk tampil. Ya, itu yang disampaikan. Saya mau ngutip dari sastrawan Iman Budi Santoso almarhum yang meninggal pada tanggal 10 Desember 2020. Selanjutnya, proses kreatif. Nah, proses kreatif seseorang itu pasti berbeda-beda. Jadi ketika kita menulis puisi, menulis cerpen, itu punya jalan ceritanya sendiri-sendiri, ya kan? Tadi dom, ya. Ternyata proses kreatifnya ketika mungkin dondong-dondong tuh Bu. Tapi dondong-dondong mungkin wah ini saya mau pakai baju ini kok kancingnya rada saya dondongnya, akhirnya muncul seperti itu. Atau kita nanti ada pertemuan seperti ini, nanti sudah akan terbetik lagi tulisan yang macam apa dari teman-teman nanti. Seperti itu. Dari merenung, membaca karya, nonton film, dan mendengar kisah dari orang lain, ya, ataupun mendapat tugas, ya. Saya
saya bukan memberi tugas ya. Artinya saya minta tolong teman-teman sudah membuat puisi ya kan dari rumah 4. Nah nanti saya juga dengan Pak On akan minta tolong lagi teman-teman, nanti akan saya beri satu tema untuk membuat puisi. Syukur-syukur nanti puisi yang sudah terkumpul dan hasil dari OTS di sini ya itu bisa diterbitkan dan didanai oleh Dinas Kebudayaan. Ya Pak Heri. Ada dananya toh? Nah, kita minta itu. Jadi nanti bisa diterbitkan bahwa hasil dari workshop ini nih ada hasilnya, tidak hanya sekedar tadi Pak Daroni sampaikan mengesahke, ya toh Pak Daroni. Tapi tetap kalau bisa nanti hasil dari workshop ini betul-betul bisa ada hasilnya menerbitkan antologi puisi karya peserta pembinaan sastra atau itu loh Pak Daroni. Kami berharap seperti itu. Jadi ada sejarahnya ya. Jadi kita punya ini hasilnya seperti ini. Terus kesulitan menulis saat menulis ya kita memakai metodenya Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ada niteni, niroke dan nambahi. Konsepnya seperti apa sudah saya sampaikan di makalah itu, nanti rekan-rekan silahkan membacanya. Dan berikutnya yang harus dipahami bahwa saat kita menulis puisi itu gini, tidak meremehkan pengalaman. Nah, pengalaman itu sangat berharga yang bisa kita tuliskan. Kita jangan sampai hilang momen kritik ya. Jadi momen kritik saat apa gitu. Saya kadang kalau sedang masak itu tiba-tiba lagi serang kayak gitu. Yo kok muncul gini yo, tak pateni dulu itu kompornya. Karena kebetulan itu di meja itu kan ada buku, saya tulis dulu. Akhirnya malah nggak jadi masak, go food saja. Aduh deh males masak itu. Terus penulis memang harus cerdas di sini. Cerdas di sini adalah dia punya menguasai bahasa, punya wawasan yang luas dan peka perasaannya. Selanjutnya adalah pemilihan diksi. Ya, pemilihan diksi ini tidak asal waton. Ya. Misalnya kata, saya sering gatal telinga saya dengan kata membersamai. Itu sebenarnya itu keliru ya. Kenapa? Bahkan dari teman-teman guru bahasa Indonesia itu sering sekali mengatakan pakai membersamai. Saya sudah tanyakan ke balai bahasa, sebenarnya kata membersamai itu baku atau tidak? Tahu ya enggak itu. Dari kata apa itu membersamai? Kenapa tidak menyampaikan kata mendampingi atau mungkin belajar bareng, tapi kata membersamai? Terus sesiapa yang diambil dari siapa-siapa. Jadi bolehlah kita mengambil diksi, tetapi diksinya diksi yang tadi tidak selalu waton nyeleneh ya, karena banyak penulis-penulis seperti itu. Meskipun setiap penulis mempunyai kebebasan untuk menciptakan, kebebasan untuk membuat sebuah tulisan. Selanjutnya adalah imajinasi ya, memberi gambaran citraan, ada citraan pendengaran, penciuman dan lain-lain. Terus pemakaian metafora. Itu tadi ya, juga filosofi. Tadi dong, kalau misalnya dicari filosofinya itu apa sih ya? Kalau yang saya contohkan di situ tentang stagen ya, stagen. Kita lihat simbah-simbah kita ya, yang rajin memakai jarik dan stagenan pasti tubuhnya tidak akan mekar, tidak? Ya tetap langsing kemana-mana, naik sepeda. Bahkan saya naik nganggo jarik sepeda, ngontek sepeda saya nggak bisa. Saya juga takut naik sepeda. Saya naik sepeda motor enggak, tapi takut saya naik sepeda betul. Nah, itu simbah kita itu kan masih sikset ya. Nah, itu ada filosofinya. Nah, saya ambil filosofinya apa? Bahwa seorang perempuan harus hati-hati dengan harkat dan martabatnya gitu. Sedangkan yang metafora saya ambil dari
Gunaya Bina Jamila. Itu Bina itu siswa SD kelas 4 gitu. Sudah menciptakan puisi, dia sudah mencetak buku. Setelah dirunut latar belakangnya, ternyata memang orang tuanya sangat suka menulis, utamanya adalah ibunya. Maka tadi faktor keturunan itu ada. Putrinya Pak Ons itu juga suka menulis, ya. Faktor keturunan juga. Nah, kalau saya tidak ada faktor keturunan, artinya tidak menurunkan ke anak saya, karena sudah beda. Barangkali dia memang punya kesenangan yang lain. Demikian teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa sharing. Terus yang pasti nanti saya akan minta tolong teman-teman untuk membuat sebuah puisi yang langsung ditulis di sini dengan durasinya 30 menit cukup ya. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Anes Prabu untuk mengambil ini. Silakan Anes. Oke, terima kasih Mbak Mekulsum. Oke, teman-temanku yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mekulsum mengenai bagaimana membuat puisi. Ya, tentu saja membuat puisi itu sebuah proses kesimpulannya. Artinya bagaimana kita bisa menciptakan imajinasi, kita harus like, maka memang seorang penulis puisi itu harus tetap terus belajar. Dia harus banyak membaca dalam dua pengertian, membaca buku, baik itu buku sastra maupun buku literatur yang lain. Dan yang terpenting tentunya adalah membaca kehidupan, bagaimana kita sensitif terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Begitu kira-kira sensitif terhadap kehidupan. Sudah mendapatkan makalah dari Pak On semua, nggih, Bapak Ibu nggih. Kalau begitu monggo sesi yang kedua, makalah yang akan disampaikan oleh Pak Nusantoro atau materi kita hari ini adalah pilihan kata dan tema dalam penulisan puisi. Monggo Pak dan Pak silakan. Teman-teman sekalian, ini semua guru bahasa Indonesia atau campuran? Apa? Tapi semua guru Mayoritas bahasa Indonesia. mayoritas bahasa Indonesia. Kalau kita melihat tadi sudah dengerin dari Menteri ya, membaca karya sastra, melihat karya sastra, satu hal yang penting untuk dimengerti bahwa karya seni itu adalah soal komunikasi. Itu penting, soal komunikasi. Jadi kalau kita membaca karya sastra, melihat seni rupa, mendengarkan musik, lihat tari, lihat film, itu adalah soal komunikasi. Nah, yang kadang mungkin tidak diperhatikan bahwa itu soal komunikasi. Nah, dalam komunikasi itu selalu ada pesan. Kalau kawan-kawan ibu-ibu ini sudah pernah belajar jurusan komunikasi, pasti diajarkan tentang teori komunikasi yang paling dasar. Yaitu ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, atau ada produsen, ada resipien. Itu dasar. Saya ngomong ini soal komunikasi. Saya menyampaikan informasi, menyampaikan pesan. Tapi yang paling dasar itu soal sepihak. Saya ngomong, ibu mendengar. Ini komunikasi sepihak. Sepihak seolah-olah saya paling tahu dan mendengar tidak tahu. Nah, ini komunikasi awalnya begitu. Komunikator itu sangat dominan. Lalu ada perubahan perkembangan lagi, ada timbal balik komunikasi yang disebut ada dialog, kan gitu. Ada perubahan perkembangan itu selalu ada, tapi pesan memang tidak pernah dilepaskan. Di dalam medsos ini, media digital ini berubah sama sekali pemahaman kita terhadap komunikasi. Tidak lagi ada peran
komunikator itu tunggal, nggak ada lagi. Dalam medsos itu semua komunikator sekaligus semua komunikan, semua produsen sekaligus semua resipen. Jadi nggak ada lagi, semua bisa jadi komunikator sekaligus penerima. Ini perubahan komunikasi yang paling dahsyat. Nah, di dalam komunikasi itu ada yang namanya bahasa. Dalam bahasa, dalam seni rupa nama bahasanya gambar, dalam musik suara, dalam tari gerak, pantomim isyarat seperti kalau kita mendengar kentongan juga, lalu dalam sastra itu adalah kata. Nah, kita masuk di situ nanti dalam sastra soal kata. Sebelum masuk ke kata, soal kata ini menyangkut komunikasi dalam karya seni, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau bertanya soal komunikasi dalam seni? Kalau enggak, ya kita masuk ke tak keluar. Saya mesti sampel sekali. Oke. Kita masuk dalam soal kata. Dalam puisi itu ada banyak, ada sejumlah langkah yang yang bisa dilakukan. Beberapa di antaranya sudah dikatakan Bu Umi tadi, tapi ada hal yang penting soal pilihan kata. Jadi ingin menulis puisi atau karya sastra, kosakatanya memang harus banyak. Jadi pilihan katanya nanti sangat selektif. Orang kalau mau menulis tentang matahari kan banyak sekali yang ngomong matahari, pagi hari, mentari terbit pagi hari, ya udah, tapi itu nggak puitis, itu bukan menjadi pilihan. Banyak penyair-penyair awal yang menulis puisi kalimatnya kalimat biasa. Puisi itu kalimatnya bukan biasa, yang itu yang memang harus dicermati dan memang harus dipilih. Apa kata ganti mentari? Apa kata ganti cinta? Jadi kalau mau ngomong cinta nggak perlu nulis cinta, nggak apa-apa. Tapi orang tahu ada metafor. Ada metafor. Apa? Nah, seringkali ini yang tidak diperhatikan. Banyak saya membaca puisi yang masuk dalam web saya untuk diseleksi itu kalimat-kalimatnya sangat biasa, sangat bukan puisi. Kalau misalnya puisinya Kedjo Mulyo Rumah Bambu, ada kalimat yang biasa. Di sini aku kutemukan kau. Kan biasa itu, semua orang bisa. Biasa, tapi kalimat berikutnya yang nggak biasa. Di sini kutemukan kau, di sini kutemukan daku. Nah, justru karena menemukan daku itu karena aku menemukan kau, gitu loh. Kalau tidak menemukan kau, tidak kutemukan daku. Kalimat pertama biasa, kalimat kedua, nah, kan gitu loh. Nah, pilihan-pilihan kata itu yang sering diabaikan oleh para penyair, termasuk juga penyair-penyair yang sudah lama nulis juga sering juga mengabaikan, mungkin karena capek harus nulis puisi tergesa lalu mengambil. Untuk bisa memiliki kata yang memang harus banyak membaca, seperti sering juga saya membaca puisi dari teman-teman yang mulai cerita tentang pantai Parangtritis itu selalu nyiur melambaikan gitu. Itu sejak dulu udah ditulis, jangan diulangi. Kalau mau ngomong pantai itu jangan soal nyiur melambai, wis ora mikir, itu kalimat yang tidak lagi dipikirkan, nggak lagi diseleksi, muncul wae, ya itu yang nggak bisa. Curhat itu namanya. Puisi itu bukan curhat, tapi di dalamnya betul diendapkan. Mau nulis dom itu diendapkan dulu. Apa itu? Yang mau saya katakan tentang dom ini apa? Dari dom ini ingatan saya meluncur kemana?
yang dulu itu waktu saya kecil ngajari saya jahit. Dan ingatannya melompat. Puisi itu membawa satu dimensi yang jauh. Beda dengan cerpen banyak. Kalau puisi itu nulis pendek tapi mau ngomongnya banyak, gitu loh. Jadi susahnya nulis puisi gitu. Maunya itu ngomong banyak tapi dengan kalimat pendek, 2-3 baris tapi sudah. Banyak kawan-kawan yang mau mengawali nulis puisi itu kalimat-kalimatnya yang kalimat biasa. Jadi itu diperhatikan. Yang biasa kalimat yang biasa kalau orang masuk sini lewat pintu itu sudah biasa, kan itu loh. Tapi tiba-tiba kalau sudah ada di dalam, ini yang puitis. Lewat mana tadi? Kok tiba-tiba ada di dalam itu loh. Nah itu puisi. Kalau lewat pintu, semua lewat pintu, tapi kok ini ada di dalam, lewat mana tadinya? Nah itu puisi. Puisi. Ini soal pilihan kata. Yang kedua soal tema. Soal tema itu saya ingat apa yang dikatakan Rendra. Tulislah apa yang kamu kenal. Jangan nulis yang kamu nggak kenal ngawang-ngawang. Mulailah tulis yang dikenal. Soal neon, soal saya pikir, oh benar juga. Karena nulis puisi itu mengenali persoalan, memahami, merenungkan, lalu kemudian dijelaskan. Kalau nggak ngerti persoalannya ya gimana? Yang dikenal tadi gabna, temanya sangat dekat sehari-hari. Pahami apa? Lalu nanti ditaruh dalam dimensi apa? Kalau istilahnya Bumi tadi, filsafatnya apa? Kan gitu. Saya contohkan itu ada nggak bisa ditayangin. Puisinya Rendra. Bunda, tema tentang ibunda. Ibunda itu kan apa? Ibu itu kan sangat dekat dengan kita. Orang pasti mengenal tentang ibu. Orang pasti mengenal tentang ibu. Tapi 3 puisi tentang ibu ini berbeda-beda intensinya. Ibu karya Rendra, ibu karya Umbu, dan ibu karya Linus. 3 penyair 3 generasi yang berbeda. Rendra dengan metafor bumi, bahwa ibu mama itu adalah bumi, kan gitu, kesuburan. Ini ada yang nulis puisi itu perlu pakai metafor. Pilih metafornya apa? Ibu ini sih Rendra dengan bumi, kesuburan, dan ketika kuciumi wajahmu wangi kopi. Waktu Rendra mencium ibunya itu dia ingat kegemarannya minum kopi, wangi kopi. Setiap dia minum kopi mengingatkan pada ibunya. Begitu dekatnya, nggak terpisah. Setiap dia minum kopi ingatannya pada ibunya. Wangi kopi ini mengingatkan terus, kan gitu loh. Begitu dekatnya. Kan metafornya begitu, wangi kopi. Dan yang terakhir ini yang paling wah, cinta dan korban tak bisa dibagi. Ini luar biasa loh. Bunda ini luar biasa. Cintanya dan penderitaannya itu tidak dibagi-bagi untuk anak dan istrinya, dan suaminya, tapi untuk dirinya. Ini perempuan ibu ini kan kalau menderita berdoa, dia menderita demi anaknya, kan begitu. Dia berani menderita demi anaknya, bukan demi suaminya, kan gitu. Tapi demi orang lain. Jadi cinta dan pengorbanannya itu tidak bisa dibagi. Wah, paksa menderita, orang itu cinta dan pengorbanan nggak bisa dibagi. Ini ibu, kan gitu. Kan temanya dekat ini. Rendra sangat dekat dengan ibu. Yang kedua puisinya Umbu. Ini juga ini ditulis tahun 65. Rendra ini saya kira tulis tahun 50-an. 55 mendekati 60. Pada saat itu Rendra umur 25, 30-an.
ini Bulan Duparang gini tahun 65, dia itu lahir tahun 643, artinya dia umur 22, sudah nulis puisi. Pada saat itu saya kira dia sudah selesai lulus, kalau dia selesai lulus SMA belum ya? Sudah ya, dia SMA-nya di SMA 1 Bogri, Kota Baru, lalu kuliah di UGM, Visipol jurusan Sosiatri. Dia sudah menulis puisi pada saat umur 22. Perempuan tua itu senantiasa bernama. Dia melihat ibu itu adalah seorang perempuan tua, karena pada saat dia umur 22, ibunya pasti sudah tua, di atas 40-an, 50-an. Kalau dia anak tunggal, kalau dia anak terakhir kan gitu. Dia membayangkan ibunya itu seorang perempuan tua, itu adalah ibu. Duka, derita, dan senyum yang abadi. Hidupnya itu selalu dengan duka dan derita itu sudah biasa, abadi dalam hidupnya, kan gitu loh. Kalimat pilihan katanya coba, duka, derita, dan senyum yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi. Lalu yang terakhir ini yang menarik, perempuan tua itu senantiasa bernama, cinta kasih sayang 3 patah kata purba. Itu sudah dimiliki ibu, 3 kata purba, cinta kasih sayang. Nggak dimiliki suami. Suami cintanya pada perempuan lain, tapi ibunya cinta kasihnya ini luar biasa. Ini ibu loh, kalian banyak perempuan, saya juga punya ibu, membayangkan seperti itu. Betapa luar biasanya ibu. Pilihlah tema yang dekat dengan, banyak tema yang dekat dalam sehari-hari. Ayo bagaimana cara mengenali persoalan itu, dan itu direnungkan, dituliskan menjadi satu karya, bisa puisi, bisa cerpen. Tidak harus pengalaman sendiri, pengalaman orang lain yang kamu lihat bisa diambil menjadi bahan. Jadi yang nama pengalaman itu bukan perlu harus pengalaman yang dialami sendiri. Melihat pengalaman orang lain ini menarik. Lalu diabstraksikan bahwa puisi itu berkaitan, berkomunikasi dengan orang lain. Kalau tidak berkomunikasi dengan orang lain, jatuhnya jadi curhat, gitu loh. Jadi perhatikan itu, nulis puisi itu bukan curhat. Karena bukan curhat, ada interaksi dengan orang lain. Puisinya itu berinteraksi, bukan hanya untuk diri sendiri. Kayak tadi dalam komunikasi, sepihak saya ngomong, kalian mendengarkan. Terus sepihak, kan gitu loh. Seolah-olah saya paling tahu. Itu salah. Harusnya interaksi. Harusnya ada interaksi. Puisi itu berinteraksi dengan orang lain, dengan nilai-nilai, kan gitu loh. Dan menjadikan puisi itu hidup. Saya sering siapi dari teman-teman kita semua. Teman kita kondom. Terus yang saya tanyakan pada ibu ini langsung gitu ya. Saya tuh kalau menulis itu sejak kecil sejak sekolah ya, SMA. Setiap ada kejadian pasti saya tulis hanya sekedar sedikit, hanya misalnya 1 bait gitu. Terus jeleknya saya itu bahwa puisi tadi adalah suatu lagu yang mengilhami apa yang ada di benak saya. Jadi puisi yang akan saya tulis jadilah karena tertutup lagu yang mengilhami itu. Nah, biasanya saya sukanya tulisnya di, kalau zaman waktu remaja itu mungkin di buku diary gitu. Nah kalau sekarang yang sudah kuat, saya sekarang nggak kuat, tulisnya itu hanya sebagian. Melanjutkan terus hilang. Nah, saya yang ingin saya tanyakan, bagaimana menggali ide-ide yang untuk melanjutkan yang sudah menurut itu? Karena tiba-tiba kalau sudah saya tulis harus bagi satu baik saja kan nggak lagi gitu.
komunikasi. Bagaimana? Saya minta saran bagaimana cara kita ketika diskusi agar tidak jadinya itu seperti curhat. Apa yang harus saya lakukan? Gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka Sari dari SMA Situ Bangun. Dua ini dari Kabupaten Ayu. Mohon maaf, pertanyaan saya itu hampir sama dengan yang kedua tadi. Kebanyakan ngomong itu ketika menulis puisi itu memang seperti curhat. Contoh seperti puisi yang saya baca tadi. Sebenarnya ini kan saya mau mengungkapkan gambaran ketika suami saya seperti luar Jogja. Saya hanya tinggal bersama anak-anak saya, dua anak saya tidak ada siapa-siapa kecil. Lalu ketika saya harus menyiapkan mereka berdua untuk sekolah, saya harus kerja. Tapi saya kan nggak bisa untuk bercerita terhadap mereka karena mereka menurut saya ini masih terlalu pagi. Artinya anak-anak masih terlalu kecil. Lalu saya buatkan ini jadi puisi, nah ini kan juga curhat ya. Jadi apakah memang kalau kata puisi itu kan kadang-kadang kita berpikir ungkapan yang penuh makna, gitu ya, ungkapan padat penuh makna. Tapi ternyata memang kita sebagian besar mungkin ya itu juga masih ada sedikit curhatnya. Nah, ini bagaimana supaya bisa mengubah dari curhat itu menjadi lebih bukan yang curhat. Terima kasih. Itu tidak diperlukan responnya. Pokoknya saya ngomong orang-orang mendengar, saya bebas kan itu loh. Orang yang tahu kalau temennya curhat, dia akan mendengarkan dan tidak akan menanggapi. Karena kalau ditanggapi bisa menyakitkan, kan gitu. Kalau puisi nggak begitu. Menulis puisi orang lain membaca, lalu imajinasinya berkembang. Oh itu ini puisi ini mengingatkan hidup saya pada masa lalu. Oh puisi ibu ini mengingatkan juga suami saya juga di tempat jauh. Nah, di tempat jauh itu yang menjadi kegelisahan ibu apa? Apakah rindu? Apakah kekurangan rumah? Apakah curiga terhadap? Kan gitu loh. Kalau mau itu yang mau diambil apanya? Kan gitu loh. Misalnya karena suaminya jauh di luar kota, lalu rindunya tidak ketulungan, ya itu rindunya itu yang ditulis. Tapi jangan pakai kata rindu. Begitu aku membuka pintu, aku lihat wajah, bukan gitu. Rindu itu, rasa ngomong rindu. Seteguk teh yang saya udah seperti mengingatkan, kan gitu loh. Apa sehari-hari lalu itu loh yang selalu mengingatkan, kan gitu. Itu mengingatkan, kan gitu. Kotanya di mana? Di Malang misalnya. Setiap pagi aku membuat teh, aku ingat kota Malang. Loh, kan gitu loh. Oh, bojone nang Malang, kan gitu loh. Itu tidak jatuh ke curhat. Nah, kalau pilihan katanya aku kangen Pak Yowes, rampung. Puisi itu bukan hanya rampung itu, tapi membuat orang, waduh, kan gitu loh. Ini mengingatkan, ada pembaca itu imajinasinya ke bawah. Kan ini, kata ini mengingatkan terhadap hidup saya pada masa lalu, luar biasa. Tapi setiap orang berbeda-beda. Pengalamannya membaca itu berbeda. Saya, Anas, Umi membaca puisi itu berbeda-beda penafsiran. Tadi yang dalam komunikasi itu kerangka yang digunakan yang penafsiran. Membaca karya sastra, melihat karya seni itu menafsirkan. Nah, menafsirkan itu dipengaruhi pengalaman hidupnya. Kalau pengalaman hidupnya tajam, dalam, pahit, akan penafsirannya akan dalam. Kalau pengalaman hidupnya itu pendek, penafsirannya juga nggak jauh gitu loh. Penafsiran itu bisa dalam, pendek, jauh, dekat gitu karena berdasarkan pengalaman membaca, pengalaman hidup, pengalaman bergaul, kan gitu loh. Itu akan
membaca, menikmati karya seni. Kan ini aku mau coba sini, domini kan itu, domini mengingatkan simbah saya dulu, simbah buyut saya dulu. Kalau celana saya sobek, pasti langsung dijahit kan itu. Itu mengingatkan. Nah, mengingatkan itu juga dirunut dari kalimat yang ditulis. Nah, itu yang tidak jelas begitu. Supaya tidak jatuh di jebat, selalu membuka dimensi ingatan pembacanya, imajinasi pembacanya. Gitu. Nanti kalau ada kurang kalau bisa dilanjutkan pertanyaan lagi. Silakan. Baik, tadi sudah disampaikan Pak On itu bagaimana agar puisi itu enggak curhat atau cengeng. Ya dimulai dari curhat dulu tidak apa-apa, ya. Terus, tapi itu tadi teman-teman itu jelas harus punya referensi yang banyak, bacaan-bacaan yang banyak, ya kan? Baca-bacalah tadi kamus-kamus ya, nanti kita akan menemukan kosakata lama yang memang sangat bagus ya apabila kita munculkan kembali seperti lagu-lagunya Kelak Project itu kan ya, itu kan juga mengambil juga dari kamus-kamus atau kosakata lama yang sudah tidak terpakai, seperti halnya kata canggih itu kan baru muncul kembali di tahun berapa ya, sekitar tahun 87 kalau tidak salah. Itu kan kata lama sebenarnya kata canggih ya. Terus waktu itu akan memunculkan kembali untuk sinonimnya dari efektif dan tapi itu nggak jadi karena tidak bisa diterima oleh khalayak. Tapi kata canggih itu kan bisa diterima. Saya lupa katanya apa ya kata-kata sangkil dan mangkus ya. Kata sangkil dan mangkus itu untuk menggantikan kata efektif dan efisien. Rasanya tak aneh, mangkus, sangkil dan mangkus ya. Itu kurang sekali ya. Nah, terus untuk Bu Sri Pujiati ya, bagaimana sih tips agar ide yang tadinya sudah muncul terus hilang bisa muncul lagi ya, itu kembali lagi bisa tadi Ibu saat menemukan ide itu sedang ngapain, misalnya sedang melakukan aktivitas apa ya, untuk memunculkan kembali itu memang sulit. Nah, maka agar momen puitik itu tidak hilang ketika muncul ide itu, tulis kayak itu sampai selesai gitu ya Bu ya. Nah, ini sudah selesai nih menurut saya, baca kembali barulah tadi dengan itu tadi belajar niteni, niroke, nambahi ya, kita ambil yang nambahi ya, nambahinya di sini yang sudah dituliskan tadi kita tambahkan apa. Terus setelah kita membaca sesuatu, bisa pula itu akan memunculkan ide yang mungkin bisa sinkron dengan apa yang sudah tertulis tadi. Merawatnya itu memang lebih sulit merawat ya kan, merawat ide. Nah, cara merawat ide atau tipsnya agar tidak hilang itu menurut saya itu tadi. Jadi banyak referensi, banyak membaca, lebih banyak mendengarkan musik, nonton film ya. Wah, mana sempat, saya sudah sibuk sekali nih ya. Bagaimana bisa menjadi tulisan yang bagus kalau hanya meluangkan waktu sejenak saja itu kita sudah kesulitan. Maka tipsnya adalah kunci utamanya bacalah, banyaklah membaca. Seperti perintah yang pertama adalah ikro, ya kan? Dengan membaca wawasan kita sungguh luar biasa, kita terbuka seluas-luasnya wawasan yang ada. Tentu puisi-puisi yang tadinya mengendap atau lagu yang tadinya akan dicipta itu mengendap
bisa dimunculkan dengan referensi-referensi membaca, nonton film ya, nonton tidak harus itu film lah ya. Kita nonton mungkin di handphone, di YouTube ya, itu sudah akan muncul kembali ide-ide yang bisa memadatkan ide tadi, memunculkan kembali idenya, barangkali juga akan menambah, oh setelah saya baca puisi saya tadi ini yang sudah saya tulis, sedangkan saya sudah membaca tulisan yang lain ya, atau saya sudah nonton film nih, atau saya sudah membaca koran dan lain-lain, akan muncul kembali Bu ya, sesuai dengan apa tentu yang ada di angan kita. Kalau memang kita sudah buntu, sudah finish ya, barangkali memang puisi itu kan tidak perlu berpanjang-panjang ya, kecuali puisi naratif ya, puisi naratif. Tapi yang namanya puisi itu lebih padat, kalau menurut saya lebih bagus, tetapi maknanya yang sangat luar biasa. Tidak perlu membuat puisi sampai 3 halaman ya, kalau memang kita tidak niat ingsun membuat puisi naratif ya, tapi hanya sekedar mengungkapkan cetusan apa ide yang ada di dalam kepala kita setelah melihat sesuatu, setelah mengalami sesuatu ya, cukup satu halaman itu sudah cukup untuk menyampaikan apa yang ada di benak kita, barangkali itu ya, sedangkan yang lain kan sudah disampaikan oleh kamu. Begitu Anes. Jadi bagaimana sebenarnya orang tua itu memberi bacaan-bacaan yang bermutu ya, bacaan-bacaan yang bagus itu nanti akan membuat anak-anak itu punya pola pikir yang lain, yang memang sejak kecil itu memang kita harus seperti itu. Saya merasakan sendiri. Jadi waktu itu saya kelas 4 SD, yang suka membaca itu hanya saya. Tetapi teman-teman saya itu nggak ada. Nah, bapak saya itu setiap kan ada majalah Bobo dulu ya. Saya diberi langganan majalah Bobo, saya baca. Terus di sekolah, karena kepala sekolah saya tuh tahu kalau saya suka membaca, ada Kompas, ada Sinar Harapan tuh. Ada Sinar Harapan. Jadi sekolahan itu berlangganan bermacam-macam koran. Itu semuanya dikasihkan saya dulu. Jadi saya akan datang lebih awal hanya untuk punya kesempatan membaca koran sebelum pelajaran. Nah, tentu kosakata saya atau pengetahuan saya itu lebih banyak daripada teman-teman saya yang tidak pernah membaca. Nah, contoh itu tadi bahwa bagaimana diksi-diksi diciptakan oleh para penyair, tentu mereka itu tidak hanya wes kok ini menulis kok. Kalau misalnya hanya menulis saja apa yang tercantum, apa yang tercetus dalam pikirannya, ya akhirnya hanya puisi curhat tadi itu saja. Nah, dari puisi curhat itu, oke, kita tulis dulu sampai selesai, baru kita owai. Saya sendiri kayak gitu. Misalnya tercetus kayak gini ya. Misalnya saya menulis tentang pelajaran wabah. Ya, jadi karena kita ini kan di awal-awal pandemi itu kan udah luar biasa sekali itu ya, sangat membelenggu kita kayak itu pikiran-pikiran kita. Hanya saya tulis sebuah puisi pelajaran wabah dan di ruang kelas. Sebentar ini. Jadi pelajaran wabah. Wabah ini memberi pelajaran ke kita. Pelajarannya itu apa? Jadi kita kan hanya bertatap muka lewat ponsel ya kan, tidak bisa ketemu dengan anak-anak, tidak bisa bertemu dengan keluarga kita yang berjauhan ya. Itu di awal-awal itu sungguh sangat membuat shock kita. Dan ini sekarang kembali lagi zona merah ini kayak gini. Jadi sejak wabah tiba, di layar ponsel kita bertatap muka ibarat perang gerilya. Kita dibidik musuh dari balik gerumbul yang tak tertangkap mata. Iya toh? Kita kan juga nggak tahu apakah di ruangan ini steril dengan yang namanya virus
mudah-mudahan iya. Apalagi teman-teman misalnya sudah vaksin, tapi belum tentu kalau sudah vaksin kita terus gegabah, terus sombong, aku divaksin kok nggak masalah. Nah kayak gitu. Jadi itu yang membuat pelajaran maba. Terus di ruang kelas tak ada lagi yang biasa, semua terkunci, memilih, menepi dan menyendiri. Meja dan kursi tak ada lagi yang menempati. Guru dan murid tak bertanya jawab lagi di ruang ini. Tak hanya kita, ya tak hanya kita, seluruh benda pun mungkin juga berdoa agar dunia tak dihuni wabah semata. Benda itu pun berdoa loh, tidak hanya manusia. Karena sebuah benda itu ingin dipegang oleh manusia dengan seperti semula sebelum ada wabah. Ya. Jadi diksi-diksi yang sederhana, yang yang tidak tadi waton nyeleneh kayak gitu, agar bisa dianggap sebagai penulis yang berhasil menulis puisi. Nah itu bisa dilatih. Dilatihnya itu tadi sebagai referensi, bacalah karya-karya penulis-penulis yang lain. Ya. Kita pilih-pilih. Nanti kita akan tahu kok, oh ini tulisan yang bagus ini, oh diksinya bagus ini. Boleh nggak kita mencontoh? Ya boleh saja. Tadi kan yang niroake, ya itu boleh ya. Asal dalam proses berlatih itu, ya hasil dari puisi yang kita latihan, ya dengan proses miteni, niroke, dan nambahi tidak bisa dipublis. Itu cukup untuk kita untuk latihan. Ya. Nanti kalau sampai dipublis, ya namanya plagiat. Ya meskipun barangkali hanya sederet baris atau 2 baris, tapi itu sudah namanya plagiat. Seperti itu dari saya. Pengalaman juga waktu SMP tahun 73-74 itu, guru bahasa Indonesia saya itu kreatif. Dia membuat antologi puisi dari angkatan lama, Dr. Baktiar sama Akadir Anwar sampai yang baru Halinus itu masuk. Jadi masuk yang muda-muda itu masuk tahun 70. Dan itu guru saya itu, guru bahasa Indonesia, membuat antologi puisi dan diberi judul, saya masih ingat karena terkesan betul waktu itu, diberi judul Bunga di Atas Batu Dibakar Sepi. Ketika itu saya guru kok judul kok aneh, tapi memang ternyata itu judul puisinya puitis gitu, Bunga di Atas Batu Dibakar Sepi. Itu sampai bertahun-tahun buku itu sampai saya besar ini masih tak simpan, karena itu mengingatkan pelajaran saya terhadap sastra, dan saya mulai senang sastra karena gurunya mengajarkan gitu. Seperti itu, lalu anak-anak secara gantian diminta untuk membaca puisi di depan kelas. Nah ini mengena, gitu loh, mengena. Jadi kalau saya kenal, oh di Jogja itu ada penyair muda namanya Linus, namanya itu karena dari buku itu. Dan kreatif ini, penyair berbagai generasi dipilih lalu dikumpulkan menjadi buku. Nah kalau misalnya teman-teman guru-guru ini bikin begitu bareng gitu untuk mengajar penyair dari buku, termasuk penyair yang di Bantul itu dimasukkan di situ. Jadi orang siswa di Bantul ngerti, oh di Bantul ini ada penyair ini tau kan, gitu loh. Itu saya kira menumbuhkan rasa cinta terhadap sastra. Akan ingat, saya sampai sekarang itu masih ingat itu. Kalau nggak sering pindah-pindah rumah, mungkin buku itu masih ada. Sekarang sering pindah-pindah, tersingsal nggak tahu di mana. Dan itu waktu dulu stensil. Murid diminta beli berapa dulu, Rp5 atau berapa, saya nggak. Nah, saya kira ini di Dinas Kebudayaan
sama Dispora bisa kerjasama untuk menerbitkan antologi puisi itu bab ajar sastra di Bantul. Ini soal pengalaman mengajar, meningkatkan, menumbuhkan kecintaan terhadap sastra dan membaca untuk anak-anak. Anak saya di SMA Bantul itu ketika dimintai buku cerkak orang Cerpanis penulis cerkak di Bantul itu nggak ngerti kok siapa ini gitu. Terus tak kasih buku ini, ada buku kumpulan cerkak, ada penulis dari Bantul. Karena nggak barangkali nggak diajarkan. Ini yang soal proses pengajar sastra. Yang kedua soal tadi botol tadi ya Bu ya. Puisi botol itu kalau tadi apa botol tol itu ya. Kan kalau misalnya botol di sini gitu di depan kita, Ibu mau nulis dengan tema botol, botol itu di mana kamu lalu mengingatkan terhadap apa? Kan itu loh. Misalnya memegang botol ini, botol yang kupegang ini mengingatkan kali pertama bertemu kekasihku di Rosin. Nah, lalu orang punya imajinasi, apa ya nomor Rosin di sini kan gitu loh. Jadi konteksnya itu ada, bukan hanya botol itu apa, menurut. Jadi konteksnya itu dipertimbangkan. Lalu pemenggalan kalimat juga jangan panjang. Botol yang kupegang ini mengingatku panjang gitu kak. Dipenggal botol yang kupegang ini berikutnya mengingatkan kekasihku kan gitu. Mengingatkan kali pertama di bawahnya kekasihku bertemu di Rosin. Nah kan gitu loh. Jadi pemenggalan itu juga dipertimbangkan puisi itu, bukan kok langsung poblas gitu. Pemenggalan itu akan memberikan diksi, memberikan irama, memberikan musik. Nah, puisi itu ada musik. Nah, musiknya itu nanti terbentuk pada pemenggalan kalimat itu. Dan gitu loh. Tidak hanya melihat botol lalu ngomong soal botol, ya apa apa kaitannya botol? Lalu kamu dapat botolnya di mana? Ini membawa imajinasi kamu kemana? Kan gitu loh. Kan gitu. Tuh, terima kasih. Ini kalau ya, musim-musim ini mengingatkan apa ya, bagaimana Merapi itu kan sampai sekarang masih fluktuatif gitu ya. Pokoknya temanya tentang Merapi, silahkan. Tentang Merapi. Meskipun tadi disampaikan buatlah puisi yang terdekat, tetapi saya ingin mengajak teman-teman melancong
dari SMP Negeri 3 Dewa. Untuk tugas dari Ibu Umi tadi tentang Merapi, saya memberinya judul kesetiaan. Kesetiaan. Merapi tegak sebagai kehendak Tuhan. Dengan kasih yang biru dari abu dan mata air dan rahasianya yang tak terdengar. Tetapi tubuhnya terguncang, makin rapuh. Kulitnya terkikis, nyaris habis dimakan peradaban. Tetapi ia tetap berdiri di sana dan berkata, "Aku hamba-Mu, Tuhan." Amin. Mistis Merapi. Semburkan aroma mistis penuh cinta, memberi tanda bagi para dewa di muka bumi. Pesonamu jerat sang pengembara, memuji dan memuja, tebarkan sensasi penuh misteri. Ketika Dukana merajai pemimpi, kuasai dunia tanpa nurani. Murkalah sang bau rekso, Kiai Sapu Jagat nyalakan api, Kiai Megantoro goyahkan langit. Merapi berontak, waspadalah para pemberontak, karena misteri Merapi itu pasti. Terima kasih. Saya akan membacakan suatu pendakian intinya. Kebetulan karena anak saya hobi mendaki dan di Gunung Merapi itu satu-satunya gunung yang memiliki elang Jawa. Jadi kalau di gunung lainnya tidak ada, Gunung Merapi masih ada. Lagu pendakian. Kembali kucumbui lerengmu pada tapakan-tapakan yang terpijak, pada setiap simfoni yang tercipta dalam hembusan angin gunung yang menerpa. Lalu cerita itu kembali terjelma pada langit birumu dan kepakan elang Jawa yang setia. Kali ini aku kembali di sini, mengurai rindu untuk berjumpa denganmu, dan tepat pada puncakmu kuluruhkan semua rasa di sujud panjangku, tertitis kecilnya aku di genggaman Sang Maha Besar, bersama cerita Merapi yang tetap aman. Ini judulnya Merapi, karya Sri Windaryati, SMP 1 Piyolan. Mana? Bu Sri mana? Merapi. Kau sapa aku dengan pentingmu. Kau bagi rezeki dengan pasir, hingga aku bisa hidup dengan mengais abu dan lumpur. Senyum bertabur-tabur. Kau sebarkan tanah dengan abu, hingga tanaman tumbuh subur. Jadikan mereka hidup makmur. Merapi, padamu aku berharap peradaban negeri kokoh kuat. Terima kasih. Selanjutnya Anes yang akan membaca. Sudah saya pilih yang akan menerima buku ini satu
Mas Hermawan. Nah, terus peserta laki-laki lagi ya ini aja 2 ya pesertanya yang laki-laki. Pak Purwanto, gitu. Ya, Pak Purwanto dari SMP 1 Sudayu. Berikutnya Ibu Mbak Dewi Rosiani, ya, Dewi Rosiani. Terus Ibu Sri Pujiati, ya, dan Eka Sari. Monggo ke depan. Ya. Kalau masih ya terima. Monggo. Anes, apabila banyak hal yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menambah apa bacaan-bacaan. Boleh? Pak On. Sekalian peserta workshop pembuatan puisi pembinaan sastra dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Setelah kita berdiskusi dan panjang lebar membicarakan tentang puisi, ini saatnya kita akhiri ya, Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan dari workshop ini nanti bisa menularkan ke, ya minimal ditularkan ke anak didiknya supaya Bantul Gayeng, kemudian kedepannya bisa melahirkan para penulis-penulis puisi yang baik. Begitu, saya Anis Prabu dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kaun Kuntoro dan Mbak Umi Kusum. Kita beri pos untuk kedua pembicara kita pada siang hari ini yang sudah memberikan pengalaman, sharing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.